Saya bahasa Indonesia aja ya. Tuhan Yesus si parmahan biru nado Yesus kok dihorohaku saihun tono kuho saihun tono kuho saihun tono kuho Yesus kok dihorohaku saihun tono kuho. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Jambi. Apa kabar Amang dan Inang dan seluruh anak-anak kami remaja dan Naposo Bulung. Kiranya pagi ini dan satu hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yehezkiel pasal 34 ayatnya yang ke-12. Demikianlah bunyinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya, pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Saudara, dalam suatu kelas sekolah minggu ada aktivitas menggambar yang diinstruksikan oleh seorang guru sekolah minggu. Anak-anak diperintahkan untuk memvisualisasikan tentang Allah. Beberapa anak menggambar tentang Allah dengan menggambarkan sepasang mata. Tetapi ada satu anak menggambarkan Allah itu seperti seorang gembala yang memegang tongkatnya di sebelah kanannya. Saudara, firman Tuhan pada pagi ini adalah gambaran Allah sebagai seorang gembala. Pertanyaan bagi kita, kenapa Allah digambarkan seperti seorang gembala? Mari kita melihat apakah karakteristik seorang gembala. Yang pertama, seorang gembala itu setia. Dia tidak pernah meninggalkan kawanan dombanya. Dia setia mengikuti para dombanya. Yang kedua, karakteristik seorang gembala adalah dia membawa domba-dombanya ke padang atau ke tempat rumput yang hijau, memberikan makanan dan memberikan minuman, menunjukkan tempat di mana para dombanya bisa makan dan minum. Yang ketiga, bahwasannya seorang gembala menjaga dombanya dari musuh. Dan yang keempat, seorang gembala mencari domba yang hilang sampai ketemu, meninggalkan yang 99 seperti yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus demi satu domba yang sedang hilang. Kemudian dia mencari terus, mencari di mana domba yang hilang itu, di mana domba yang tersesat itu. Kemudian ketika dia bertemu dengan domba yang hilang itu, dia mengumpulkan kembali bersama dengan domba yang ke-99 itu. Saudara yang kekasih di dalam Yesus, firman Tuhan pada hari ini berbicara salah satu dari karakteristik gembala, yaitu gembala yang mengumpulkan yang tercerai belah. Saudara, berbicara tentang domba yang hilang, yang tercerai berai adalah domba yang dicerai belaikan oleh iblis. Anak-anak Tuhan pada zaman ini dicerai beraikan oleh iblis. Ada banyak suami dan istri tercerai berai, tidak terjadi pertemuan, hilangnya kasih sayang, hilangnya chemistry antara suami dan istri.
Orang tua dan anak terpisah secara emosional, tidak menemukan kasih yang sesungguhnya antara orang tua dan anak. Mungkin dalam sebuah persekutuan ada yang terhilang, bahkan tersesat. Tetapi pagi ini firman Tuhan mengingatkan kita. Ada gembala agung. Siapakah gembala agung itu? Adalah Tuhan Yesus Kristus, yang digambarkan seperti seorang gembala yang memiliki tongkat. Tongkatnya berbicara tentang firman Allah. Karena itu setiap domba yang saat ini sedang tercerai-berai, datanglah kepada gembala agung. Datanglah kepada firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang sanggup untuk mempersatukan yang tercerai-berai itu. Datanglah kepada Dia. Datanglah kepada Yesus Kristus. Maka Dia akan mengumpulkan yang hilang itu, disatukan kembali menjadi domba-domba yang bersama-sama menikmati rumput yang hijau, menikmati air yang segar, dan menikmati pengembalaan yang sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saudara yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus diingatkan oleh firman Tuhan pada pagi ini. Iblis menceraikan kita. Iblis membuat kita terpisah satu dengan yang lain. Tetapi Kristus, saudara, punya tujuan untuk mempersatukan kita. Karena itu pagi ini, mari kita izinkan hidup kita digembalakan oleh Tuhan. Digembalakan oleh firman-Nya yang begitu agung, yang begitu mulia, yang penuh dengan cinta dan kasih, yang penuh dengan pengorbanan dan kesetiaan. Mari datang kepada Dia, maka Dia yang mempersatukan kita semuanya. Seisi keluarga akan dipersatukan. Suami dan istri, anak dan orang tua, persekutuan sesama keluarga akan disatukan bersama-sama dengan Kristus. Tuhan memberkati kita. Shalom, marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Engkau gembala yang begitu baik, yang tidak menginginkan kami tercerai. Karena hanya iblis yang bercita-cita untuk mencerai-beraikan kami. Tetapi Allah yang Maha Pengasih mempersatukan kami kembali. Walaupun kami berbeda, walau kami punya latar belakang kehidupan yang tidak sama, kami punya pemikiran yang berbeda, selera yang berbeda, tetapi Tuhan mempersatukan kami. Hanya firman-Mu yang sanggup mempersatukan kami. Kasih Tuhan yang besar memampukan kami untuk menerima perbedaan satu dengan yang lain. Terima kasih ya Tuhan, kiranya firman ini berkuasa untuk mempersatukan semua anak-anak Tuhan dimanapun berada. Mempersatukan setiap keluarga yang tercerai-berai. Dan mempersatukan gereja yang satu dengan gereja yang lain. Mempersatukan setiap persekutuan. Walaupun kami berbeda, tetapi Tuhan mempersatukan kami dengan cinta yang besar. Terima kasih buat jemaat Tuhan yang hari ini akan beraktivitas. Biarlah Tuhan menyertai di dalam setiap aktivitasnya. Ada nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan. Berkati anak-anak yang sedang berproses dalam pendidikan, mulai dari tingkat TK sampai kepada mahasiswa. Diberkati, diberikan roh hikmat, pengetahuan, dan takut akan Tuhan. Yang bergumul akan pencarian pekerjaan, Tuhan tolong setiap anak-anak-Mu bertemu dengan pekerjaan yang sesuai dengan passion-nya, sehingga dengan bekerja mereka semakin memuliakan Tuhan. Terpujilah Tuhan, dengarkanlah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.